Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari GBI Wisma KR Kebon Jeruk. Kita bersuka cita karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama. Natal di masa pandemik seperti ini. Ya, betul sekali. Ibadah perayaan Natal GBI Wisma KR Kebon Jeruk, Intimate Christmas Night Perfect Gift, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 5 sore secara virtual. Tapi Bapak Ibu udah pada tahu belum ya? Untuk ibadah Natal kali ini, Bapak Ibu perlu melakukan registrasi terlebih dahulu. Gampang kok cara regisnya. Pertama, buka handphone Bapak Ibu, lalu masuk ke Google atau Google Chrome, dan ketik www.linktr.ee/GBI Wisma AKR. Lalu jangan lupa klik enter. Pilih link registrasi perayaan Natal AKR 2020. Nah, di layar handphone Bapak Ibu akan muncul halaman seperti ini. Bapak Ibu dapat membaca info tersebut terlebih dahulu, dan setelah selesai membaca, klik tulisan registrasi di sini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk registrasi ini ya. Satu keluarga hanya perlu melakukan registrasi satu kali. Misalnya, satu keluarga berisi 4 orang, suami, istri, anak 1, dan anak 2. Keempat anggota keluarga tersebut ingin mengikuti acara Natal ini. Oleh karena itu, hanya perlu satu perwakilan dari anggota keluarga tersebut untuk meregistrasikan keempat anggota keluarganya di link registrasi ini. Misalnya, setelah berdiskusi, si istrilah yang akan membantu melakukan registrasi. Maka, yang perlu melakukan registrasi di link ini hanyalah si istri. Caranya, isi nama lengkap yang melakukan registrasi. Dalam contoh ini yang dimasukkan adalah nama si istri. Lalu, masukkan nomor handphone yang aktif dan mohon dipastikan nomor handphone tersebut terkoneksi dengan WhatsApp. Karena untuk link ibadah akan di-share melalui WhatsApp ke nomor handphone yang didaftarkan di sini. Masukkan alamat lengkap yang Bapak Ibu tinggali saat ini. Kemudian klik salah satu dari pilihan berikut, Jemaat GBI Wisma KR Kebon Jeruk pagi, sore, atau belum berjemaat di GBI Wisma KR. Setelah itu, masukkan seluruh nama anggota keluarga yang akan ikut acara Natal ini. Setelah data terisi lengkap, jangan lupa untuk klik daftar. Nah, selesai deh registrasinya. Dengan mengklik daftar, artinya keluarga Bapak Ibu sudah terdaftar untuk acara Natal ini ya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi ketua kul masing-masing atau ke contact person yang ada di layar. Sekian info dari kami. Sampai jumpa di perayaan Natal GBI Wisma KR Kebon Jeruk, Intimate Christmas Night Perfect Gift. God bless you. Berjuta tangan terulur menantikan. Halo Om Tante, namaku Hana. Aku berharap banget bisa mendapatkan kado sebagai hadiah di hari Natalku. Tuhan Yesus memberkati Om dan Tante. Aku tunggu kadonya ya Om dan Tante. Yesus memberkati. Terima kasih bagi saudara-saudari yang sudah berpartisipasi dalam mewujudkan mimpi mereka. Puji Tuhan telah terkumpul seluruh kado yang akan dinasikan kepada adik-adik panti asuhan Kasih Anugerah. Kami masih menghimpun sumbangan dari saudara-saudari yang dapat disalurkan berupa sembako maupun kebutuhan sehari-hari. Tuhan Yesus membalas setiap perbuatan baik dari saudara-saudari sekalian.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Wisma Akar Kebonjeruk yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada hari ini kita boleh mengadakan ibadah kembali. Walaupun masih secara online, saya percaya tidak mengurangi sukacita kita semua. Haleluya. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari yang Kau adakan buat kami sehingga kami boleh mengadakan ibadah kembali Tuhan Yesus. Walaupun sekali lagi masih online Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat-Mu tidak terbatas Tuhan, lawatan-Mu tidak terbatas Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Kau berkati ibadah kami pada hari ini. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil pelayanan pada hari ini Tuhan. Pengurapan yang daripada Engkau, pengurapan yang daripada surgawi, turun atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Terlebih lagi Tuhan, pengurapan yang khusus Kau curahkan Tuhan atas hamba-Mu Bapak Suwardi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami dimanapun kami berada yang terhubung dengan online Tuhan Yesus, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Yang sakit Tuhan akan mendapatkan kesembuhan Bapak. Yang berbeban berat Kau angkat Tuhan segala beban daripada umat jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan jawaban daripada setiap persoalan melalui ibadah ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kau jawab setiap pergumulan daripada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua peralatan yang boleh mendukung daripada ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau berkati semua. Terima kasih Bapa, dan ibadah ini kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan kami yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami siap untuk beribadah pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa
2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kalau kita pada pagi hari yang indah ini, kita sama-sama berada di tempat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan sanggup menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Surga bumi bersorak, kuasa iblis telah dikalahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran
bersorak. Katakan nama Yesus. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Daulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sekali lagi katakan kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak karena kuasa iblis telah dikalahkan. Haleluya. 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 Mari jemaat Tuhan, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan, terima kasih buat hari ini ya Bapa. Tuhan boleh pertemukan kami dalam ibadah online ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu atas setiap kami ya Bapa. Tuhan, ajar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami di masa-masa yang sulit ini Tuhan, selalu berharap kepada-Mu ya Bapa. Kami rindukan hanya pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan. Kami menyayangi Engkau ya Bapa. Biar mulai pujian kami Tuhan, itu menyukakan hati-Mu hari ini ya Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, di rumah kami Tuhan, izin kami memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami ya Bapa. Kami datang ya Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Biar lagu ini jadi pujian kita buat Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu Tuhan, keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup.
kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan kami indah, jadikan aku indah. Yeah. Seturut karya. Amen, Lord. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Sekali lagi katakan, jadikan kami indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu Tuhan di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, dari hatimu katakan, indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu Tuhan di dalam hidupku. Amin. Hanya kepadamu Tuhan. Kepadamu. Sekali lagi dari hatimu katakan, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, dan sama-sama angkat tanganmu katakan, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia,
Mari bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu, sehingga pada hari ini kami masih boleh menikmati ibadah Tuhan lewat jaringan online, dan kami percaya Engkau hadir di setiap tempat di mana umat-Mu sedang berada Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah ini, karena kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Engkau hadir, Engkau memberkati, mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati pemberitaan firman-Mu pada saat ini Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba-Mu boleh menjadi alat-Mu, sehingga boleh menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan. Urapi juga umat-Mu, biar setiap kami Tuhan boleh sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi kita di ibadah online pada minggu ini. Saya berdoa biar setiap saudara tetap berada dalam keadaan yang baik, sekalipun kondisi yang hari-hari terjadi tidak baik saudara. Karena saya percaya Tuhan senantiasa selalu baik apa adanya. Apapun keadaanmu itu Tuhan tetap baik. Mari pada minggu ini saya akan ajak kita untuk membaca renungan firman Tuhan yang kita akan ambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang 46 sampai 52. Judul perikomnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Bartimeus. Dia seorang yang buta, lahir buta, tapi akhirnya dia boleh mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan Yesus, dan dia boleh mengalami mujizat kesembuhan. Saya akan bacakan dulu terlebih dahulu ayatnya dari ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menengor supaya dia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa setelah Yesus mengajar begitu banyak orang, kemudian Tuhan mulai meninggalkan kota Yeriko. Ya, dalam perjalanan
Di sana ada begitu banyak orang berbondong-bondong yang mengikuti dia. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekalipun orang yang begitu banyak yang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus, ada banyak orang ikut Tuhan Yesus dengan berbagai macam motivasi. Ada yang kepengen dapat kesembuhan, ada yang kepengen dapat berkat, dan lain-lainnya. Tetapi mari kita perhatikan, Bartimeus yang buta ini berdiri atau duduk di pinggir jalan. Jadi orang yang banyak itu tidak menghalangi Tuhan untuk memperhatikan seorang yang bernama Bartimeus. Hari ini saya juga percaya saudara, masa-masa yang sulit ini ada begitu banyak orang mengalami kesulitan. Tapi dengar Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meluputkan perhatiannya untuk memperhatikan saudara dan saya. Sama seperti Bartimeus ini. Dia mengalami kebutaan. Buta itu bisa digambarkan bahwa masa depannya sudah gak ada. Pengharapannya udah gak ada. Kalau kita hidup di zaman modern ini, mungkin orang kena buta. Kalau bukan buta sejak lahir, masih bisa diobatin. Tapi kalau buta sejak lahir, saudara, sudah gak bisa apa-apa. Pada saat itu orang buta gak punya pengharapan. Mereka hanya duduk dan menunggu belas kasihan orang-orang yang lewat. Mereka duduk di pinggir jalan, duduk di depan pintu gerbang bait suci, ya, atau di pintu gerbang kota. Mereka hanya kerjanya mengemis dan mengemis. Sehingga bisa dikatakan bahwa Bartimeus ini tidak punya harapan. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Waktu dia mendengar, dikatakan, waktu dia mendengar Yesus dari Nazaret itu lewat. Wow, luar biasa Bapak Ibu kasih Tuhan. Kenapa kita boleh buta seperti Bartimeus ini? Matanya buta, tapi kupingnya tidak tuli, saudara. Seperti yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hari-hari ini kalau kita melihat situasi yang sedang terjadi, kadang-kadang itu juga membuat iman kita lemah, saudara. Tapi mari, kalau kita mengarahkan telinga kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita akan bangkit, saudara. Seperti dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi waktu Bartimeus mendengar Yesus, orang Nazaret itu lewat, langsung dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ada hal yang kita perlu renungkan, saudara. Kenapa Bartimeus bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Sementara pada saat itu ada begitu banyak orang yang melihat mujizat, matanya tidak buta. Tapi mereka tidak percaya, saudara. Tapi kok Bartimeus percaya? Saya percaya, saudara. Bartimeus sudah mempelajari firman Tuhan. Dia sudah dengar tentang berita-berita Mesias akan hadir. Ya, di dalam Matius 2 ayat 23, waktu Tuhan Yesus akan dilahirkan, waktu Maria mengandung Tuhan Yesus, ada satu perkataan demikian. Matius 2 ayat 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi pada saat waktu Tuhan Yesus dan orang tuanya Yusuf dan Maria mengungsi, saudara, karena ada terjadi pembunuhan pada saat itu. Kemudian waktu dia kembali, dia tinggal di kota Nazaret. Sehingga para nabi sudah bernubuat bahwa nanti akan ada seorang Mesias dari kota Nazaret. Jadi waktu dia dengar Yesus Nazaret, saudara, itu membuat imannya bangkit, saudara. Sehingga disitulah dia berteriak dan dia meminta pertolongan kepada Tuhan, saudara. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa dia bisa berseru Yesus anak Daud kasihan aku? Ini juga hal yang menarik, saudara. Ini membuktikan bahwa Bartimeus yang buta ini mengerti tentang janji keselamatan atau mengerti tentang janji kedatangan Mesias, saudara. Di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 dikatakan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, di dalam keturunan orang-orang Israel semua mengerti bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Dan Bartimeus ini ternyata dia juga orang yang mengerti, saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, keadaan bisa saja tidak berubah. Kondisi yang saudara alami bisa saja tidak ada perubahan. Tetapi yang membuat perubahan adalah iman saudara kepada Tuhan. Pada saat saudara mempelajari firman Tuhan, membaca, mendengar pemberitaan firman Tuhan, kalau engkau sudah mempelajari, membaca terlebih dahulu dan mendengar kembali, saudara, maka imanmu akan dibangkitkan. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, pastikan saudara dan saya, engkau mendengarkan firman Tuhan, bukan mendengarkan berita-berita yang lainnya. Atau lebih banyak mendengar
firman Tuhan daripada berita yang lainnya. Lebih percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan daripada apa yang dunia hari ini katakan. Karena apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi kepercayaan kita. Kalau kita mendengar berita yang gembira, kita akan jadi gembira. Kalau kita mendengar berita yang menakutkan, maka akan timbul ketakutan. Kalau kita mendengar berita firman Tuhan, maka akan timbul pengharapan. Demikianlah yang terjadi oleh Bartimeus ini. Sehingga dia, sekalipun orang mulai melarang dia, udah diam saja kamu, diam saja. Makin dia dilarang, Alkitab mengatakan makin kuat dia berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Artinya apa? Waktu dia menemukan Mesias itu, dia tidak tinggal diam. Halangan boleh ada, tantangan boleh ada, hambatan boleh ada, tapi itu tidak mengurangi untuk dia tetap berseru kepada Tuhan. Ini menandakan apa? Kalau hari ini engkau sudah punya iman, kau percaya bahwa pertolongan datangnya dari Tuhan, maka itu seharusnya tercermin keluar daripada kehidupan saudara sehari-hari. Dari tingkah lakumu, dari caramu berdoa, dari caramu berseru kepada Tuhan. Karena kalau engkau bilang aku percaya, tapi terus engkau diam-diam saja, itu perlu dipertanyakan. Bartimeus dipercaya Yesus dari Nazaret itu adalah Mesias. Yesus anak Daud itu berkuasa untuk memberikan kesembuhan. Karena nubuat Nabi Yesaya sudah dicatat saudara. Di Yesaya 53 dikatakan, anak Isai itu atau anak Tuhan itu akan menderita. Dia akan menanggung banyak penderitaan. Dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Maka di situ imannya Bartimeus muncul saudara. Dan dia tidak mau melepaskan itu. Sehingga karena Tuhan Yesus melihat bagaimana perjuangan Bartimeus, bagaimana imannya percaya kepada dia, maka di situ Tuhan Yesus mulai berhenti. Dan dia bilang sama orang-orang di sekitar dia, panggil dia. Panggil dia. Sehingga mereka, orang-orang banyak tuh mulai pergi kepada Bartimeus dan dia bilang kepada Bartimeus, kuatkanlah, karena orang itu memanggil engkau. Nah, pada saat dia mendengar panggilan Tuhan, kita lihat di sini, orang yang memiliki iman dengan yang tidak memiliki iman itu dua hal yang berbeda. Yang pertama tadi kita udah dengar, Bartimeus waktu dengar Tuhan Yesus lewat, di situ dia langsung mulai berteriak, dia berseru. Yang kedua, waktu dia dipanggil untuk datang kepada dia, Alkitab mengatakan lalu ia menanggalkan jubahnya, ia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia menanggalkan jubahnya. Pada zaman itu seorang pengemis, jubah itu sesuatu yang penting buat mereka saudara. Satu sisi jubah ini sebagai tanda bahwa dia adalah seorang pengemis yang perlu dikasihani. Satu sisi juga ini jubah dipakai untuk alas tidur, untuk membungkus badan dia pada malam hari dia tidur supaya gak kedinginan saudara. Tetapi waktu Bartimeus mendengar panggilan Tuhan, dia bersedia menanggalkannya. Apa itu artinya bagi saudara dan saya? Kita juga waktu kita sudah beralih percaya, waktu kita udah komitmen untuk percaya setia kepada Tuhan, maka kita juga bersedia untuk meninggalkan masa lalu kita saudara. Apa yang sudah terjadi di belakang itu sudah tidak bisa diubah. Apa yang terjadi di kehidupanmu yang lama itu udah jangan dipakai lagi di kehidupan yang baru ini saudara. Tanggalkan itu semua. Ibrani 12 ayat 1 berkata begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Jadi katakan apa? Mari kita berlomba dengan tekun menanggalkan semua beban. Hari ini apa yang menjadi penghalang untuk saudara datang kepada Tuhan? Masalah kehidupanmu, ekonomi, pandemi COVID-19, tanggalkan itu semua. Tuhan mau kalau engkau percaya kepada dia, tunjukkan sikapmu, tunjukkan apa yang engkau katakan bahwa engkau percaya kepada dia, engkau meresponi panggilan Tuhan. Bartimeus segera merespon panggilan Tuhan. Dia tidak tunggu lagi saudara. Karena Yesus belum tentu lewat yang kedua kalinya di jalan yang sama saudara. Kita sudah baca perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Dia hanya punya waktu 3,5 tahun dalam pelayanan. Dan dari kota ke kota, desa ke desa, dia terus berpindah-pindah saudara. Sehingga Bartimeus tahu persis. Dan dia berseru-seru,
berseru terus saudara. Karena dia kalau berseru kepada Tuhan dia dengar, waktu dia didengar oleh Tuhan, Tuhan memanggil dia segera merespon. Mungkin hari ini Bapak Ibu sudah sering berdoa, engkau berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong masalahku, Tuhan buka jalan. Begitu Tuhan buka jalan, apakah kita segera meresponi dan menerimanya? Atau mungkin kita lihat, kok rasanya jawaban doanya tidak sesuai. Karena kalau kita sering berdoa, kemudian mengatur cara Tuhan menolong kita, saudara. Hal yang saya lakukan dalam kehidupan saya, kalau saya sedang menghadapi tantangan, kesulitan, hambatan, saudara, saya juga berdoa sama Tuhan, berteriak sama Tuhan. Tapi saya nggak mau ngatur Tuhan. Saya bilang terserah Tuhan mau nolongnya caranya gimana. Saya sering ambil contoh begini, saudara. Misalnya hari ini saya bicara masalah keuangan. Saudara lagi kesulitan keuangan. Kemudian saudara mulai berdoa, Tuhan tolong saya lagi kesulitan keuangan. Tiba-tiba saudara ingat ada beberapa orang. Ada si A, waduh si A ini kaya banget loh. Gitu. Terus ingat si B, wah ini teman saya baik sekali, dia sering nolong saya waktu saya kekurangan uang. Terus kita punya teman si C, kenapa? Waduh si C juga sering nolongin orang susah, sering bersedekah gitu loh. Terus kita berdoa. Waktu kita berdoa minta pertolongan Tuhan, sering gak dalam pikiran kita muncul, Tuhan gerakkan si A dong, Tuhan gerakkan si B, Tuhan gerakkan si C. Saya dulu waktu tidak mengerti berdoa, saya juga lakukan hal yang sama saudara. Tapi satu kali saya udah mulai mengerti berdoa, saya bilang, Tuhan saya tidak mau ngatur Tuhan, terserah Tuhan caranya nolong bagaimana. Yang penting Tuhan saya butuh uang, udah selesai. Tuhan bisa menolong lewat A, Tuhan bisa menolong lewat B, Tuhan bisa menolong lewat C. Tapi Tuhan juga bisa menolong tanpa A, B, dan C. Dia bisa menggunakan orang lain, saudara. Satu kali saya punya satu pengalaman, saudara. Waktu itu saya diberi kesempatan terus boleh pergi ke Tanah Perjanjian, saudara. Ada satu teman saya, rekan kerja kami, partner pelayanan saya. Dia sangat rindu sekali pengen pergi ke Tanah Perjanjian, tapi nggak bisa, saudara. Kemudian waktu itu karena saya terlibat dalam kepengurusan admin, akhirnya saya bilang sama dia, mau nggak saya cariin kamu sponsor? Dia bilang, oke, mau. Singkat cerita, saya mulai cari sponsor. Akhirnya ketemu ada seseorang, saudara, bersedia untuk mensponsori dia. Tapi dibilang hanya biaya turnya saja yang dibayarin, tapi tidak ada uang saku, gitu loh. Terus akhirnya saya bilang sama teman saya nih, bro, uang perjalanan sudah nggak masalah. Sekarang kamu tinggal kumpuli uang saku saja. Saya bilang, kalau kamu cukup uangnya ya $300 itu cukuplah untuk uang saku. Tapi kalaupun sampai gak ada ya $100 pun juga oke lah, masih bisa saya bilang. Singkat cerita, berangkat kita. Sampai di Israel, kita menikmati perjalanan, kita bersyukur, kita berdoa. Tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? Dia tiba-tiba mengeluarkan selembar uang, pecahan dolar yang paling besar. Kemudian dia kasih ke saya, saudara. Saya kaget. Bro, ini buat kamu aja. Karena saya tahu keadaan dia sangat sulit, saudara. Jadi saya merasa tidak tega untuk menerima uang itu dari dia. Tapi dia ngotot, dia bilang harus. Kamu harus ambil, kamu gak ambil. Saya bilang jangan, aduh kamu mau berangkat ke sini susah payah, kamu harus minta cuti kerja, harus bersedia tidak terima penghasilan. Waduh saya bilang, enggak deh, kayaknya saya gak mau, saya bilang. Akhirnya dia bilang saya begini, gini aja deh, kamu terima dulu, nanti saya ceritain. Akhirnya singkat cerita saya bilang, oke, saya setuju, saya terima dulu. Kemudian dia bercerita, saudara. Setelah saya dengar cerita dia, saudara, saya terkaget-kaget, saudara. Kenapa? Waktu dia datang kepada atasannya di tempat kerjaan minta izin untuk pergi, saudara. Ternyata atasannya sangat mendukung dia. Dia bilang begini, oh niat kamu mau berziarah ke Tanah Perjanjian itu sangat bagus, dia bilang gitu loh. Akhirnya ditanya lah gimana cara kamu berangkat, singkat cerita dia bersaksi, dia dapat sponsor, gini dan segala macam. Akhirnya atasan di kantor dia bilang apa? Sekarang gini aja, semua biaya perjalanan kamu saya berkati juga. Akhirnya dia dapat biaya perjalanan dibayarin penuh, terus sama dari kantor dikasih biaya perjalanan juga, tapi itu untuk uang sakunya dia. Wow, gak kepikir kan sama saya bahwa Tuhan bisa pakai orang itu untuk memberkati saya. Nah demikian saudara. Jadi hari ini jangan engkau ngatur Tuhan. Bartimeus tahunya berteriak kepada Tuhan dan Tuhan tolong dia.
Caranya bagaimana? Terserah Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk membantu saudara, untuk menolong saudara. Tidak ada yang sukar bagi dia, saudara. Tapi kalau kita udah mengatur Tuhan, berarti kita mulai membatasi Tuhan, saudara. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Setelah itu dia datang kepada Tuhan, kemudian Tuhan tanya dia, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Pertanyaannya sederhana, saudara. Sederhana. Dia cuma tanya, apa yang kamu kehendaki? Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Andai kata hari ini doamu dijawab sama Tuhan. Maksudnya tuh engkau lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan hadir di depan saudara. Depan saudara. Terus dia bilang begini, aku sudah dengar doamu. Hari ini aku datang. Apa yang kau minta? Coba Bapak Ibu pikirkan sejenak. Mungkin sekitar 30 detik. Diam sebentar. Kira-kira kalau Tuhan datang aku minta apa ya? Kira-kira apa yang muncul di hati Bapak Ibu atau di pikiran saudara? Bartimeus jawabannya singkat. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kebutuhan dia yang paling utama pada saat dia berteriak kepada Tuhan adalah supaya matanya bisa melihat. Dan waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia tidak bicara macam-macam. Dia cuma bilang begini, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Sama saudara. Matius 6 berkata, sebelum engkau berdoa, sebelum engkau mengeluarkan perkataan permintaan kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu isi hatimu. Jadi kalau engkau ketemu Tuhan, jangan seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Berdoa dengan panjang lebar. Sehingga orang berpikir bahwa dengan demikian, dia akan didengar Tuhan. Tidak, saudara. Doa panjang lebar tidak salah, saudara. Tapi ada kalanya kita mesti jujur di hadapan Tuhan. Kita mesti ngomong apa adanya sama Tuhan. Walaupun Tuhan sudah tahu isi hati kita, tapi kita perlu mengeluarkannya dan memberitahukan apa adanya. Dan biarkan Tuhan yang bekerja, saudara. Sehingga Tuhan menyembuhkan dia, saudara. Ada satu hal yang kita juga perlu pelajari. Kenapa dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di situ dalam doanya Bartimeus atau dalam teriakannya, dia hanya bilang, Yesus kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Betapa pentingkah belas kasihan Tuhan? Saya mau katakan iya. Saya akan tunjukkan beberapa ayat, saudara, bagaimana Tuhan melakukan mujizat karena digerakkan oleh belas kasihan. Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terdampar seperti domba yang tidak bergembala. Karena belas kasihan, sehingga Tuhan melakukan mujizat. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jelas ya? Karena belas kasihan, maka Tuhan menyembuhkannya. Bartimeus tahu, saudara, pentingnya kita memohon belas kasihan dari Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu tergantung cara pandangnya Tuhan, bukan cara pandang kita, saudara. Mungkin kita bisa melihat kita, aduh kasihan ya. Kasihan sama belas kasihan berbeda, saudara. Penderitaan masalah yang saudara saya alami, saudara, itu tidak membuat Tuhan berbelas kasihan. Kenapa Tuhan tidak berbelas kasihan dengan masalah yang kita perbuat? Karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia sudah hidup menderita. Tuhan berkata kepada Adam, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu, dan engkau akan kembali menjadi debu, karena dari situ engkau diambil. Sama Hawa dia bilang apa? Dengan susah payah engkau akan melahirkan keturunanmu, dengan kesakitan engkau akan mengalaminya. Jadi penderitaan buat manusia biasa. Bahkan Musa menulis dalam Mazmur 90, saudara, hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tapi setelah itu apa? Kebanggaannya penderitaan dan kesukaran. Jadi memang hal yang biasa. Jadi jangan bawa fokus masalahmu kepada Tuhan. Jangan bawa hal-hal yang kau alami kepada Tuhan. Tapi biarlah kehidupanmu seperti Bartimeus, memohon belas kasihan Tuhan. Karena yang pertama engkau percaya Tuhan yang berkuasa. Yang kedua engkau perlu belas kasihan Tuhan. Karena tanpa belas kasihan Tuhan kita gak bisa apa-apa, saudara. Hari ini semua yang Tuhan lakukan karena kasihnya kepada saudara dan saya. Sehingga ini yang membuat Bartimeus itu menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan
Yang ayat yang ke-52 saudara. Waktu Bartimeus minta, Rabuni, sembuhkan mataku, buat aku melihat. Maka apa yang terjadi? Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Waktu Tuhan mendengar teriakan Bartimeus dan dia tanya apa yang kau kehendaki, santai, dia cuma bilang, Bartimeus bilang, Rabuni, aku mau melihat Tuhan. Tuhan gak bilang gini, oke aku sembuhkan kau, baik sini aku jamah atau apa. Enggak, dia cuma bilang gini, imanmu telah menyelamatkan kau. Karena imanmu telah menyelamatkan kau, pada saat itu jugalah mujizat terjadi. Jadi yang dilihat oleh Tuhan Yesus kepada Bartimeus bukan kebutaannya, bukan permasalahan di alami dia, bukan persoalannya. Demikian juga hari ini Tuhan tidak melihat persoalan masalah yang saudara hadapi, tapi dia melihat apakah dalam dirimu ada iman. Waktu Tuhan melihat Bartimeus ada iman dalam hidupnya, maka di situ Tuhan bilang, imanmu menyelamatkan kau. Hari kita akan ulas sedikit. Bagaimana Tuhan bisa melihat, atau bagaimana caranya hari kita bisa belajar dari Bartimeus. Dari mana kita bisa lihat dia punya iman? Tadi saya sudah ceritakan di bagian depan saudara, saya akan ulang. Yang pertama dikatakan bahwa waktu dia mendengar Yesus, orang Nazaret lewat, di situ langsung dia imannya timbul. Berarti Bartimeus ini ngerti kitab suci saudara. Dia ngerti janji Tuhan kepada bangsa Israel akan datang seorang Mesias yang disebut Yesus dari Nazaret. Dia akan lahir dari keturunan Daud. Dia tahu saudara, bagaimana hari ini saudara dan saya. Apakah engkau baca firman Tuhan? Bartimeus buta loh saudara. Dia tidak bisa baca firman Tuhan, tapi telinganya tidak tuli. Mungkin dia bisa dengar dari orang tuanya. Dia kalau mengemis, dia duduk di depan pintu gerbang bait Allah. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan, ada para nabi sedang bernubuat memberitakan firman Tuhan, dia dengar saudara. Dia simpan dalam hatinya semua. Tunggu sampai waktunya tiba, Yesus lewat. Di situ saudara, dia berteriak. Pastikan hari ini saudara dan saya, engkau memiliki iman. Engkau percaya apa yang para nabi-nabi katakan. Engkau percaya apa yang Tuhan katakan. Karena imanmu akan menyelamatkan engkau. Karena imanmu, maka engkau akan memperoleh kesembuhan. Karena imanmu, maka doa-doa yang kau panjatkan kepada Tuhan, engkau akan terima jawabannya. Yang kedua saudara, Bartimeus setelah dipanggil oleh Tuhan, dikatakan dia segera menanggalkan jubahnya. Mungkin dulu engkau belum kenal Tuhan, engkau masih hidup dengan cara-cara manusia lama. Tapi hari ini engkau sudah kenal Tuhan. Pertanyaannya, apakah kau menggunakan kehidupan yang baru dalam Tuhan atau masih menggunakan cara yang lama? Bartimeus tidak datang kepada Tuhan dengan jubahnya saudara. Dia tinggalkan kehidupan yang lama. Dia punya satu keyakinan bahwa kalau dia ketemu Tuhan, pasti ada mujizat. Dia ketemu Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jawaban doanya. Sehingga dia langsung berani tinggalkan saudara. Kalau hari ini engkau juga percaya bahwa Tuhan mengatur hidupmu, Tuhan berkuasa atas hidupmu, maukah kau meninggalkan cara-cara hidupmu yang lama? Maukah engkau mau berpaling dari hidupmu yang lama dan kepada hidup yang baru? Dalam keadaan sekarang ini saudara, kita gak bisa menggunakan pengalaman kita. Pengalaman kita gak bisa diandalkan. Karena kita belum punya pengalaman menghadapi pandemi. Kita belum punya pengalaman hidup dalam keadaan seperti ini. Memang dikatakan tahun 1920 pernah ada flu Spanyol saudara. Yang meninggal itu sekitar 50 juta orang saudara. Tapi tahun 1920 saudara saya belum lahir. Mungkin orang-orang udah mulai lupa saudara. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, mari pakai caranya Tuhan. Kalau engkau mau hidup diberkati dan disertai Tuhan, engkau pakai caranya Tuhan. Yang ketiga saudara, waktu Tuhan bertanya kepada dia, apa yang engkau kehendaki? Dia minta dengan sederhana. Dia bilang, aku mau melihat. Kenapa? Bartimeus bisa meminta kesembuhan supaya matanya bisa melihat saudara. Karena dia sudah dengar saudara, bagaimana para nabi berkata-kata. Kalau Mesias itu datang, ya. Salah satunya dicatat saudara, di Yesaya 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Jadi Bartimeus tahu persis
bahwa apa yang dia minta itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena memang Tuhan datang untuk menyembuhkan yang sakit, untuk memulihkan, untuk mencelikkan mata yang buta, untuk membukakan kuping yang tuli. Sehingga waktu dia minta sama Tuhan, dia tahu permintaan dia itu sesuai firman Tuhan. Tadi saya sempat tanyakan, coba diam 30 detik kita minta. Kalau hari ini Tuhan tiba-tiba datang dan dia bilang, apa yang kau kehendaki? Tadi saudara sudah renungkan ya, apa yang saudara minta. Nah sekarang coba uji, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah itu hanya keinginanmu? Yakobus berkata, jika kau berdoa untuk memuaskan keinginan hatimu, Tuhan tidak akan jawab. Tapi kalau kau berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan jawab doamu, saudara. 3 hal inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus ada dalam diri Bartimeus. Sehingga Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Seketika itu jugalah melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus. Buktinya bahwa hari ini engkau percaya Tuhan. Langkah berikutnya adalah mengikut Tuhan. Apa artinya mengikut Tuhan? Menjadikan firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, menjadikan pedoman kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, sesuai dengan firman Tuhan katakan. Kalau engkau lakukan ini semua, saudara, saya sangat percaya. Bartimeus yang buta duduk di pinggir jalan. Bagi orang yang pada saat itu ada, itu tidak diperhatikan, saudara. Orang begitu banyak yang berjalan bersama Tuhan aja belum tentu bisa menjamah Tuhan, belum tentu bisa dekat sama Tuhan, karena begitu banyak orang di samping Tuhan Yesus. Tetapi Bartimeus yang sudah buta, ada di pinggir jalan lagi, Tuhan tidak meloloskan perhatiannya kepada dia. Hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ia ada bersama-sama dengan engkau. Yang percaya katakan amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Engkau mengajari kami lewat firman-Mu Tuhan. Saat ini sekalipun kami seperti Bartimeus, sudah buta, pinggir jalan, dihambat oleh orang lain untuk kami datang berseru kepadamu. Tapi kami percaya, semua itu, orang banyak, kebutaan kami, larangan orang lain, hambatan yang kami alami, itu tidak menghalangi Tuhan untuk melihat kami, Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami mulai tidak percaya kepada Engkau karena melihat keadaan ini. Tapi biarlah kami boleh belajar daripada Bartimeus yang buta ini. Matanya buta tapi telinganya tidak tuli, saudara. Tuhan, kami mau Tuhan, supaya telinga kami ini boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman kami dengar pada saat itu Tuhan, boleh membangkitkan iman percaya kami, sehingga kami makin teguh mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah ini. Jamah Tuhan, pulihkan ya Bapa. Bangkitkan iman daripada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Yang sedang menderita Tuhan berikan penghiburan. Yang kesulitan masalah ekonomi Tuhan buka jalan. Yang sedang bermasalah dalam hubungan Tuhan, jamah Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan ya Bapa. Yang mengalami kendala dalam usaha pekerjaan Tuhan, kami percaya kalau Bartimeus yang tidak punya pengharapan saja, Tuhan mampu menolongnya. Maka terlebih Tuhan, masalah-masalah kehidupan yang kami alami, Engkau lebih daripada itu. Engkau sanggup melakukan itu semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menuntun setiap kehidupan kami. Mulai saat ini sampai nanti kami bertemu dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita serukan visi Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai GBI Rayon 1H, ikrar. 1. Integritas. 2. Keintiman. 3. Rendah hati. 4. Antusias dan inovatif. 5. Rela berkorban. Shalom Bapak, Ibu Jemaat GB Wisma AKR yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita sudah dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita kembali dikuatkan, kita kembali diteguhkan. Dan saat ini kita masuk di dalam doa syafaat kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur kepadamu, kami sudah dipuaskan lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami kembali diteguhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Suwardi yang sudah melayani kami hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, memberkati pelayanan hamba-Mu, memberkati aspek kehidupannya Tuhan, bahkan memberkati keluarga besarnya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat yang ada, yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang kami kasihi, memberkati kehidupan mereka, memberkati aspek kehidupan jemaat-jemaat GB Wisma AKR, memberkati rumah tangga mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kalau ada jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sakit, yang lemah, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, kiranya Tuhan yang menguatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami Bapak Insinyur Nikonyoto Raharjo, bahkan juga keluarga besar hamba-Mu. Tuhan Engkau memberkati dan melindungi gembala kami Tuhan. Memberkati kesehatannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa memberkati istri dan anak cucu mantunya. Bahkan keempat wakil hamba-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat karayon kami. Sebagai gembala kami Bapak rohani kami yang kami kasihi. Tuhan Engkau berkati gembala cabang kami ya Tuhan, GB Wisma AKR, memberkati istri dan anak keluarga besarnya Tuhan, cucu-cucunya Tuhan, mantunya Tuhan Engkau memberkati ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami berdoa buat wakilnya Tuhan, Yesus Engkau tolong Tuhan, wakilnya berkati istri dan anak-anak mantunya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Baik yang ada di bawah mimbar, di atas mimbar. Memberkati kehidupan mereka berlimpah-limpah. Memakai hamba-Mu Tuhan dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat rencana Natal Tuhan. Di tanggal 20 bulan Desember 2020 ini Tuhan yang akan diselenggarakan lewat online Tuhan. Tuhan Engkau pakai Tuhan acara Natal kami Tuhan. Biar ada banyak jiwa-jiwa dikenyangkan, banyak jiwa-jiwa dipuaskan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau memakai setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan acara ini Tuhan. Memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Abah. Dari tempat ini Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia, kami lepaskan Tuhan dengan iman kami. Damailah Indonesia, sejahtera Indonesia, memberkati pemerintahan Republik Indonesia. Roh takut gentar akan Tuhan yang terus Engkau turunkan kepada pemerintahan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, damailah setiap ya Tuhan masyarakat yang ada. Memberkati kota Jakarta sebagai barometer buat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan saat hari ini juga kami akan mengakhiri ibadah kami lewat online Tuhan. Kami siapkan hati kami menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah, diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Mari sebelum kita berpisah, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, siapkan hatimu, terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Dia menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari ini tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang. Untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu,
bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.